Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya ingin coba, memberikan sedikit gambaran mengenai alat evaluasi kinerja, yaitu menggunakan Data Envelopment Analysis atau DEA. Baik, mungkin sebagian dari kita, ketika mengukur efisiensi pada suatu perusahaan ataukah mungkin, DMU ataupun lembaga tertentu, kita bisa menggunakan berbagai macam alat, evaluasi, salah satunya adalah menggunakan DEA yang menggunakan data parametrik. Nah, pada prinsipnya dalam melakukan, evaluasi menggunakan DEA, yang kita bandingkan adalah antar DMU. Perbandingan yang dimaksudkan di sini adalah perbandingan relatif. Nah, menggunakan DEA itu memiliki beberapa keuntungan, salah satunya kita bisa menggunakan banyak input dan banyak output. Sehingga yang kita bandingkan di sini akan semakin kompleks ketika terjadi multiple input maupun multiple output. Kemudian kenapa demikian? Karena ketika kita hanya menggunakan satu input, dan dibandingkan dengan satu output, maka hasilnya akan cenderung, lebih bias. Nah, penelitian yang sudah menggunakan, performance evaluasi ini adalah Gaspar tahun 2006. Nah, analisis performance itu, biasanya bersifat kuantitatif. Nah, untuk mengukur, evaluasi, kinerja yang biasa umum digunakan adalah, dengan cara mengukur nilai efisiensi tersebut. Baik, performance analysis, ketika kita akan mengukur analisis, kinerja, maka kita bisa menggunakan banyak input maupun banyak output. Nah, ini yang salah satu kelebihan ya. Kemudian, yang kita gunakan, ketika hanya menggunakan satu input ataupun satu output, maka yang tadi saya sebutkan akan cenderung menghasilkan, nilai efisiensi yang bias. Nah, kemudian untuk ketika kita mengukur efisiensi, kita bisa menggunakan 2 pendekatan, baik itu, kita menganggapnya output tersebut bersifat konstan, ataupun input yang kita anggap sebagai, bernilai konstan. Sehingga kita bisa menggunakan salah satu pendekatan dari 2 pendekatan yang ada, apakah dia bersifat input oriented ataukah output oriented. Ketika kita menggunakan input oriented, maka, output dianggap konstan sehingga yang bisa kita, minimalkan adalah inputnya. Sementara ketika kita menggunakan pendekatan output oriented, maka input dianggap konstan, yang kita akan maksimalkan adalah outputnya. Bagaimana menggunakan memaksimalkan output ketika input tersebut, eee eee, bersifat tetap atau konstan. Nah, eee, dalam penjelasan kali ini yang, alat analisis yang akan digunakan untuk mengukur, eee, kinerja yaitu menggunakan data envelopment analysis. Sebenarnya banyak sekali kegunaan yang, dapat kita peroleh ketika kita melakukan pengukuran efisiensi. Nah, kita tahu bahwa efisiensi sebagai salah satu parameter ataupun indikator dalam mengukur kinerja, yaitu, yang bisa digunakan di berbagai sektor bukan hanya di sektor perbankan saja, tapi, eee, tidak sedikit juga yang menggunakannya untuk sektor di luar perbankan seperti sektor pabrik, sektor pertanian, ataupun industri kecil dan menengah sampai kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu perusahaan ataupun BUMN. Dalam, mengukur efisiensi tentunya kita membutuhkan, input dan output. Meskipun di tengah, proses, transformasi input menjadi output ini amat sangat penting, meskipun kadang kala tidak bisa terukur secara kuantitatif. Jadi dalam proses transformasi inilah yang terkadang terabaikan bagaimana proses di sini berperan penting dalam, menghasilkan nilai efisiensi, eee pada kinerja perusahaan ataupun lembaga tertentu. Nah,
Baik, sebelumnya kita mungkin akan sedikit mengulas bagaimana sejarah sampai alat analisis ini kita bisa gunakan. Mmm, pada dasarnya, alat ini diperkenalkan pertama kali oleh Charles Cooper dan Rhodes tahun 78 dengan 2 model pendekatan, baik itu model CCR maupun model, BCC. Nah, apa kelebihan dari, alat analisis DEA ini? Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa dia bersifat multi input dan multi output, berbeda halnya dengan, alat analisis, efisiensi seperti Stochastic Frontier Analysis atau SFA yang hanya berasumsikan, 1 output dan, multi input. Kemudian kelebihan dia lagi, karena ini bersifat non-parametrik sehingga tidak, bisa kita abaikan bagaimana hubungan antara input dan output tersebut. Berbeda dengan, pada model stochastic frontier yang menganggap bahwa harus adanya, asumsi-asumsi ataupun adanya, hubungan antara input maupun output. Nah, kemudian DMU yang dianalisis di sini juga bersifat homogen. Tapi tidak sedikit juga kekurangan dari, alat analis dia ini. Kenapa? Karena di sini kita menganggap tingkat efisiensi yang kita peroleh nantinya bukan, nilai efisiensi mutlak melainkan, efisiensi relatif. Nah, kemudian kekurangan lainnya adalah bagaimana, seakan-akan dalam dia ini jumlah DMU-nya harus lebih besar daripada jumlah input maupun, jumlah output. Namun ada kalanya yang terjadi tidak demikian ketika kita mengukur, DMU yang relatif sedikit atau lebih kecil dibandingkan jumlah input dan output-nya. Inilah yang menjadi, salah satu kelemahan ataupun kekurangan dalam alat analisis DEA ini. Tapi tidak masalah karena, sekali lagi kita bermain dengan software yang, menyediakan berbagai alat yang, bisa menutupi kekurangan dari dia itu sendiri. Kemudian kita, di sini diperkenalkan dengan berbagai macam software, itu tergantung pada apa namanya, peruntukannya dan tergantung pada selera masing-masing, individu. Cuma memang tidak selamanya software itu, bisa dikatakan lengkap atau komplit ya untuk bisa menjawab segala permasalahan. Nah, yang paling sederhana kita bisa gunakan, seperti Dia Software, kemudian Windeap yang saya sudah gunakan. Namun kalau, seperti Maxdea ataupun Windeap ini karena alatnya bisa dikatakan relatif sederhana, dia tidak mampu untuk me me apa namanya, menjelaskan, ataupun mengolah meran, eee, pada, dia, apa namanya, dia bootstrap ya, di mana dia bootstrap ini bisa dilakukan ketika, jumlah DMU-nya relatif, lebih kecil. Ya, sampelnya kecil. Nah, kalau yang, model Stata ataupun software R ini, bisa menjawab, namun kita, sadari bahwa kedua alat ini membutuhkan, ketelitian kita dalam merumuskan atau membuat ya sintak. Kenapa? Ketika kita salah sedikit dalam menggunakan sintak, maka tidak akan muncul atau tidak akan keluar hasil output-nya. Jadi di sini ditekankan sekali bahwa kita juga sudah terbiasa menggunakan dan mengetahui sintak yang dibutuhkan. Oke baik, kemudian untuk, data envelopment analysis, dalam mengukur dia ini sendiri pun kita akan, ketika data itu sudah di-running maka setidaknya kita akan mengetahui adanya benchmark-nya, kemudian skor efisiensi itu sendiri yang berkisar antara 0 sampai dengan 1. Kemudian kita juga dapat mengetahui, bagaimana perbaikan ketika demo yang kita peroleh itu tidak efisien. Itu disebut sebagai performance improvement dari, DMU yang tidak efisien tersebut. Nah, benchmark ini adalah acuan di mana ketika demo itu dinyatakan tidak efisien secara relatif, maka akan ada acuan ataupun DMU yang menjadi, benchmark atau apa ya, peers-nya untuk, agar demo yang tidak efisien itu bisa, menghasilkan nilai yang efisien sebagaimana, benchmark-nya. Kemudian komponen dari utama dia tentunya kita, menggunakan 3 komponen di sini, yaitu DMU itu sendiri, kemudian adanya variable input dan variable output. Nah, sedikit catatan penting bahwa ketika kita menggunakan input variable,
maka kita harus tentukan dulu apakah input itu bersifat discretionary ataukah input yang kita gunakan itu bersifat non-discretionary. Nah, apa itu input yang non-discretionary dan discretionary? Perbedaannya satu yaitu ketika input itu sulit untuk kita manage, sulit kita untuk rubah ya, untuk kita apa, tambahkan atau kurangkan, maka itu menjadi input, yang bersifat non-discretionary atau environment variable. Nah, artinya di sini, input yang bersifat non-discretionary itu tidak kita masukkan dalam, alat analisis dia, tetapi dia bisa kita gunakan nantinya variabel-variabel yang menjadi input non-discretionary ini menjadi variabel eksogen, yang kita, gunakan di luar model dia itu sendiri. Baik, kemudian singkat saja, nanti kita akan mendapatkan hasil dari olah data dia itu berupa skor technical efficiency, kemudian potential improvement, atau input-output yang optimal, kemudian adanya benchmark atau peers, disertai dengan skor lambdanya, dan yang terakhir adalah return to scale-nya. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita akan menggunakan model DEA, ada 2 orientasi atau 2 pendekatan yang bisa kita pilih salah satunya. Ini tergantung pada, masing-masing penelitian, masing-masing individu, apakah dia berdasarkan input oriented ataukah berdasarkan output oriented. Pada umumnya, ketika kita akan menganalisis efisiensi pada sektor publik, yang kita gunakan adalah output oriented, bukan input oriented. Karena apa? Karena pada umumnya, barang-barang publik itu yang, konteksnya adalah, budgetnya dari pemerintah, maka akan sulit sekali bagi kita untuk mengubah input, dalam hal ini contohnya adalah anggaran untuk kita, kurangi, tetapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagaimana memaksimalkan output atau capaiannya. Jadi sekali lagi bahwa kita harus berhati-hati dalam menggunakan, pendekatan orientasi dalam model dia ini. Baik, itu saja bagian pertama dari, apa, evaluasi kinerja dengan menggunakan DEA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.